Halo, jumpa lagi di channel Duta Auto Solution. Sekarang saya sedang ada di Venom Gallery Bekasi. Kita minjem tempat di Venom Gallery Bekasi untuk kalibrasi kamera 360. Alasannya karena di tempat kami yang di Pekayon itu parkirannya sedang full. Jadi untuk kalibrasi kamera 360 itu membutuhkan tempat yang luas dan pencahayaan yang merata. Nah, ini sedang proses kalibrasi kamera. Head unit yang kita gunakan itu Intersys 9155-360. Hanya si Intersys ini tuh ada dua tipe ya. Yang ini RAM 2 GB, di atasnya ini ada yang RAM 4 GB. Yang kita pakai sekarang tuh yang RAM 2 GB. Sama-sama bisa kamera 360. Dan perbedaannya sebenarnya nggak banyak ya. Di LCD sama. Di chipset sepertinya sama juga. Terus fitur-fiturnya yang di RAM 4 GB itu semuanya ada di sini. Jadi perbedaannya nggak jauh, sepertinya hanya di memori aja ya. Nah, kita pemasangan kamera 360, yang paling penting itu kalibrasinya. Kalau kalibrasinya tidak tepat, ya udah nggak akurat si kamera 360-nya. Kadang-kadang ada objek di samping kita, walaupun udah deket, kalau kalibrasinya nggak benar ya, itu kelihatannya masih jauh. Jadi akhirnya kita accident. Nah, baiknya ketika kita pasang kamera 360, pastikan kalibrasinya itu benar dan tepat. Nah, kita sambil nunggu progresnya ya. Setelah udah jadi, nanti kita masuk ke dalam mobil, kita tes semua si Intersys yang RAM 2 GB ini. Udah selesai ini sekarang. Sebenarnya ini pemasangannya nggak lama. Yang lama itu kalibrasinya. Jadi kalau kalibrasinya nggak benar, itu berhubungan dengan kamera yang 4 titik itu. Nah, sekarang saya akan dibantu jelasin sama si owner mobil ini, Bro Noval. Thank you ya. Bro Noval ini dari Bogor loh. Ya, thank you udah disiapin. Jauh lo dari Bogor ke sini. Lumayan, lumayan. Yang penting puas ya. Puas banget Duta Auto, mantap. Weh, mantap. Mantap Duta Auto. Oke, yuk kita sekarang lihat apa aja sih yang ada di Intersys RAM 2 ini. Kalau kita lihat-lihat sih sama ya bro ya. Kemarin ada tes juga yang RAM 4. Apa yang ada di RAM 4 semuanya ada di sini. Salah satunya voice command. Kita coba voice commandnya dulu seberapa responsif. Kalau gue sih yakin sama sih dengan yang RAM 4. Matikan layar. Nyalakan layar. Tuh kan, responsif kan? Responsifnya sama ini. Karena yang dipakai di RAM 2 ini semuanya hampir sama dengan yang RAM 4. Hanya perbedaannya hanya di memori. Ya. Terus apa lagi mau kita coba sekarang? Kalau Netflix itu udah pasti bisa. Ya. Yang tipe lama yang masih VC aja itu udah bisa juga. Terus apa yang spesial ya? Yang spesial tuh kamera 360-nya. Kita coba sen kanan. Nah, ini kameranya udah menganut teknologi 3D. Modulnya udah di dalam Om ya? Nah, modul kamera 360-nya udah di dalam. Jadi makanya kalau kita beli kamera 360-nya nggak mahal. Ini total harganya 5.500.000. Sudah berikut kamera 360 berikut dengan instalasinya. Selain kamera 360, ini juga bisa sebagai DVR. Udah kita coba semua ya. Ya. Kita coba 360-nya dulu. Nah, kalau 3D itu dia bisa lihat dari sekeliling mobil. Oke. Ini bisa kita geser manual juga. Terus, nah ini bisa kita putar juga nih. Kita lihat dari atas ke bawah. Ini bisa kita atur manual. Oke. Terus jarak yang samping ya ini ya, Kiri kanan. Oh, ini bisa difoto juga loh bro. Screenshot ya. Siapa tahu ada accident atau kita mau foto plat nomor mobil depan kita yang ugal-ugalan. Iya, yang belakang juga bisa berarti kan? Bisa juga. Siapa tahu belakang ada cewek kan, kita foto tuh bisa juga. Oke,
Selain dia bisa kamera 360, dia bisa juga sebagai DVR. DVR penyimpanan di mana ya bro tadi ya? Tadi untuk penyimpanan di USB yang 0. USB 0. Dia jadi ada 3 slot USB ya. Ya. Salah satunya itu kita buat penyimpanan. Dan itu bisa kita pilih sih. Ya bisa Kita diatur ya. mau buat penyimpanan itu di slot USB berapa. Oke. Bisa lihat nggak sih bro? Itu apa penyimpanannya? Tadi kan lu udah coba-coba. Oke. Di mana ya dia di aplikasi sini? Nah, kalau di aplikasi kita masuk ke File Manager. Nah, ini ada USB 1 sama USB 0. Kita setnya di USB 0 ya? USB 0. Oke. Dibikin satu folder karena emang flash di sini. Kecil. USB ini khusus untuk DVR aja. Oke. Nggak ada file lain. Nah, ini kamera ya. Kamera. Nah, Coba salah satunya. biasanya DVR kan cuma depan belakang. Karena ini kamera 360, jadi DVR-nya itu 4 sisi. Lengkap banget. Lengkap banget. Jadi Aman kalau banget. fungsinya buat DVR yang di samping itu, kalau kita ada accident, kita diserempet motor. Jadi masih ada bukti. Iya. Kalau depan, kalau cuma DVR depan belakang kan kejadian dari samping nggak ada recordnya kan. Iya. Kalau ini bisa nge-record dari 4 sisi. Dan yang tadi foto Om ya. Iya, kita foto tadi itu ya. Tadi kita foto di Ini folder foto ya. foto. Dia tadi ngambil 2 kali ya? Iya. Ambil. Oh, dia foto langsung 4 sisi juga ya. Iya. Oke. 4 sisi. Jadi tidak ada sisi yang terlewatkan ya. Oh iya. Oke, ini sih udah mantap Ini banget. untuk gambarnya kualitasnya udah full HD. Ya, bisa dilihat ya. Bisa di zoom juga ya. Ya, cukup jelas ya. Ini masih ada plastiknya sih, belum kita lepas. Iya. Nanti aja Om ya Nanti lepasnya aja, ya. benar. Biar gebetan aja yang lepasin. Ya, jangan dong. Gue dari kemarin tuh mau nyobain CarPlay karena nggak punya iPhone, nggak sanggup beli iPhone. Jadi nggak bisa, mumpung lu ada iPhone Oke. nih. Ayo kita coba. Nih gue juga. Voice comment aja dong. Gue CarPlay-nya. juga beli iPhone cuma buat nyobain ini doang, Apple CarPlay doang. Kita coba ya. Ini karena sudah voice comment jadi nggak usah Iya. pegang-pegang layar lah ya. Iya sih. Iya. Kayak kita Coba lagi ya. pikir. Ini Bluetooth udah nyala. Hmm. Sebelumnya udah pernah dikoneksikan juga. Hmm. Jadi di head unit interface ini kalau untuk yang Apple dia wireless ya. Nggak perlu kabel ya. Iya. Kalau Android Auto kan butuh kabel. Iya, Kalau CarPlay nggak butuh kabel ya. wireless. Jadi nggak keganggu ya. Kita coba aja langsung. Voice comment dong pastinya ya. Iya. Buka CarPlay. Oke. Dan dia langsung auto ya. Setelah dia ke aplikasi CarPlay, dia langsung auto ya. Langsung auto, tapi pastikan di HP kebuka dulu nih kayaknya nih. Oke. Kalau kelok dia nggak masuk. Buka CarPlay. Nah, ini tampilan untuk wireless CarPlay-nya. Ini yang tadi saya bilang, saya lebih suka tampilan CarPlay daripada Android Auto. Dan ini udah wireless loh, nggak perlu kabel. Ya, nggak ada kabel yang kehubung ya. Iya. Nah, Siri-nya bisa nggak sih ini? Siri. Iya. Jadi Kan yang kita butuhkan buat CarPlay ini kan Siri kan, buat perintah dia supaya ngelakuin apa yang kita perintah. Boleh dicoba nggak ya? boleh coba kita coba. Hey Siri. Sudah muncul ya. Oke, kita coba sekali lagi sambil ada perintahnya ya. Hey Siri. Open WhatsApp. Would you like me to read your messages? Compose a new one. Siri belum bisa bahasa Indonesia, yang bisa itu Android Auto. Betul. Oh. Siri harus mau nggak Sombong mau ya. belajar bahasa Inggris mau nggak Iya mau ya. benar. Cuma Nggak bisa. cocok nih buat saya nih. Emang nggak cocok iPhone, nggak jodoh sama Oke iPhone. oke. Terus ya di dalam CarPlay ini kita ada beberapa aplikasi dari HP itu bisa tampil di sini. Kayak WhatsApp-nya itu kita bisa lihat, tapi dia tidak berbentuk tulisan. Alasannya safety. Dia hanya berbentuk pesan suara. Kita balasnya juga itu pesan suara.
pribadi yang bisa kita manfaatkan di head unit Android ini. Apa tuh bro? Jadi kebetulan di rumah gua pakai ini bang, CCTV. Ah. Nah, CCTV-nya itu bisa connect pakai aplikasi pihak ketiga yang ada di Android sama di Apple. Nama aplikasinya itu EasyCloud. Oke, itu CCTV rumah ya? CCTV rumah. Oke, kita coba ya. Rumah di Bogor. Rumah di Bogor. Kita sekarang lagi di mana? Kita di Bekasi. Oh, di Bekasi. Ini di Venom Gallery Bekasi. Kebetulan Duta Auto Solution itu jaraknya nggak jauh dengan Venom Gallery Bekasi. Ya karena di Pekayon tadi lagi full kan tempatnya, jadi kita pinjam tempat sini untuk kalibrasi aja. Oke. Nah, ini tampilan CCTV yang ada di rumahnya si Bro Naufal. Dan ini bisa multitask juga ya. Atau split screen. Split screen ya. Jadi dua aplikasi bekerja bersamaan. Nah, ini rumah gua nih, Om. Di Bogor, Gede Om. rumah lu ya. Gede, Bro. Di Nggak ada Bogor maling loh ya? ini. Aman ya, nggak ada maling ya? Iya, aman banget insya Allah. Jadi kita lagi nyetir di dalam mobil, kita bisa sambil mantau keadaan rumah kita. Keren. Iya. Jadi bukan cuma keamanan mobil aja. Mobilnya banyak loh ini loh. Mobilnya banyak. Terus ini Split screen ya. split screen. Cara tutupnya. Nah, kita tuh kalau bisa di head unit Android, sering-sering tuh kita namanya clear cache. Supaya Aplikasi latar ya. iya dihapus install aplikasi-aplikasi yang nggak pakai supaya kerjanya itu lebih stabil. Oke. Dan disarankan kita download aplikasi itu yang kalau bisa tuh jangan download aplikasi luar sih. Kalau bisa aplikasinya tuh yang udah ada di dalam sini. Tapi kita tadi coba yang S-Cloud ini juga nggak ada masalah ya. Ya, karena tadi di downloadnya juga dari Play Store ya, bukan dari APK. Iya. Nah, yang dari APK itu yang bahaya sih. Saya rasa cukup ya. Jadi sebenarnya ini tuh aplikasinya nggak beda jauh dengan yang RAM 4. Semua yang aplikasi yang ada di RAM 4 semuanya ada di sini. Perintah suaranya juga sama ya. Iya. Ya, kayaknya sih saya nggak perlu jelasin panjang lebar ke Bro Naufal sih, karena kayaknya dia lebih tahu dari saya sih. Belajar Sebelum beli ini juga dia udah browsing cara pakainya, mana yang terbaik. Akhirnya dia pilih si Intersys ini. Dan gua pilih di Duta Auto Solution. Weh, thank you bro. Ya, sama-sama. Ya udah, Thank kalau you. gitu saya tutup aja konten video ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan terima kasih buat Bro Naufal Terima kasih juga Duta Auto. dan udah bantu jelasin ya tentang si RAM 2 GB ini. Oke, terima kasih lagi buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggu lagi video kita yang lain. Bye. Mantap.